खत्म करना होगा। Anandapura adalah salah satu kota yang memiliki perkampungan bernama Tamil, yang masih kental dengan keegoisan sendiri. Demi memperkaya diri sendiri mampu membunuh satu sama lain tanpa memedulikan kasta maupun agama. Tamil disebut juga perkampungan berdarah, melebihi kisah ketamakan Mahabharata. Negara India walaupun sudah berdemokrasi, namun ada beberapa pihak yang bermain curang di dalamnya. Verbrata adalah politikus yang lebih dekat dengan rakyat, mendapatkan banyak suara di partainya, membuat Nagamani, saudaranya dari kasta yang sama, cemburu dan berencana memecah belahkan Verbrata dan Narasimha Murti. हम नरसिम्हा रेड्डी के हर सपने Nagamani mulai menghasut Narasimha Murti. Dia mengatakan bahwa Verbrata hanya mementingkan diri sendiri, memperkaya kastanya sendiri dan keluarganya sendiri. Narasimha Murti terpengaruh dengan hasutan Nagamani. Narasimha Murti menyerahkan semuanya kepada Nagamani untuk membereskan Verbrata. Nagamani mulai menculik orang kepercayaan Verbrata yang bernama Mare dan mengancamnya akan membunuhnya serta menghabisi seluruh keluarganya apabila Mare tidak memihak kepada Narasimha Murti, dan Mare akan dijanjikan menjadi pemimpin ketika Verbrata telah tiada. Mare akhirnya terhasut dan ketakutan untuk menjalankan rencana yang dirancang oleh Nagamani. Nagamani memerintahkan Mare untuk membunuh Verbrata juga anak laki-lakinya yang bernama Shakaravi. Di perjalanan pulang ke desanya, bis yang ditumpangi Verbrata dihadang oleh anak buah Nagami yang bersenjata api lengkap. Mereka mengancam apabila Verbrata tidak menyerahkan diri, maka bus itu akan dibom dan 40 orang penumpang di bus akan terbunuh. Akhirnya Verbrata keluar dari bus menantang 8 orang bersenjata api di luar bus tersebut. Verbrata terkejut melihat salah satu dari mereka adalah Mare, orang kepercayaannya. Mare berteriak memfitnah Verbrata di hadapan seluruh penumpang bus. Penumpang bus terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Mare. Verbrata bukan takut tapi malah menantang Mare untuk cepat menembaknya, bila dia melakukan semua fitnah yang diucapkan oleh Mare. Ada keraguan di hati Mare, tapi anak buah Nagamani terus mempengaruhi Mare untuk menembak Verbrata. Di tengah keraguannya, tiba-tiba salah satu anak buah Nagamani sudah menembak ke perut kanan Verbrata. Di tempat lain, Shakaravi anak Verbrata pun dibunuh dengan keji. Polisi tidak bisa berbuat banyak karena sudah di bawah pengaruh Nagamani. Shakar Pratap yang merupakan anak laki-laki Verbrata datang mendapat berita kematian kakak laki-lakinya. Di kantor polisi, Pratap tidak mendapat perlakuan baik dari polisi yang bertugas di sana. Tanpa bisa mengendalikan emosi, Pratap memukul kepala polisi di kantor tersebut. Dan secara tiba-tiba orang-orang bersenjata api datang membantu Pratap dan kakak iparnya keluar dari kantor polisi. Kekacauan terjadi di kantor polisi itu. Semua polisi tewas karena serangan dari orang-orang bersenjata api tersebut yang membabi buta. Orang-orang tersebut membawa Pratap dan kakak iparnya menjauh masuk ke hutan. Ternyata orang-orang tersebut adalah anak buah ayahnya Verbrata. Di hutan mereka menyusun rencana membalas dendam kepada semua orang yang terlibat dalam pembunuhan ayahnya, siapapun itu. एक साथ में हुकूम थी। Penyerangan dimulai. Kediaman Narasimurti pun dikepung oleh orang-orang bersenjata api. Mereka menembak ke segala arah, memporak-porandakan semua isi rumahnya. Pratap dengan satu tembakan berhasil mengenai tubuh Narasimurti. Istri Narasimurti berlari tapi tak berani mendekatinya karena Pratap dengan mata merahnya masih memegang senjata tajam. Sebuah arit tajam berkilau akhirnya diayunkan tepat di leher Narasimurti. Istrinya menjerit, menangis, meraung di atas tubuh Narasimurti. Pembantaian terus dijalani Pratap. Mari yang merupakan orang kepercayaan ayahnya pun menjadi korban selanjutnya. Mari tewas mengenaskan di tangan Pratap sendiri. Di tangan dinginnya Pratap membunuh Mari yang sudah tidak berdaya. Orang-orang yang melihat kejadian itu hanya bisa diam. Mereka takut akan menjadi korban berikutnya kalau membantu Mari. Pratap benar-benar menjalankan aksi balas dendamnya. Dengan tangannya sendiri, dia menghabisi orang-orang yang sudah menghabisi keluarganya. Pratap menjadi pria bertangan dingin tanpa ampun menjadi malaikat maut untuk musuh-musuhnya. Kali ini di kediaman Nagamani, orang-orang Pratap menyamar menggunakan pakaian polisi masuk ke rumah Nagamani, mengurangi kecurigaan petugas-petugas di rumah itu. Tanpa banyak bicara, Pratap langsung menghujani tubuh Nagamani dengan peluru.
Begitupun anak buahnya Nagamani. Mereka semua dibunuh dengan keji tanpa tersisa satu orang pun di rumah itu. Hanya tersisa bau anyir darah dari tubuh-tubuh tersebut. Di tempat persembunyiannya, Pratap menyusun rencana lain. Dia dan anak buahnya tidak akan berhasil membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah mengkhianati ayahnya dengan kekuatan kecil seperti sekarang. Maka Pratap berencana untuk membangun kekuatan dari politik. Menjadi orang nomor satu di negara tersebut akan membentuk Pratap menjadi orang yang kuat. Bisa menghabisi semua musuhnya tanpa terkecuali, tanpa ampun. और बदले में निकला Maka Pratap mendekati si Rajaf sebagai kepala partai politik yang maju di pemilihan kali ini. Akhirnya Pratap bergabung dengan si Rajaf, memperkuat partai si Rajaf dan memperkuat kelompok Pratap sendiri. Pratap yang sibuk dengan acara-acara partai maka menyerahkan urusan balas dendam kepada anak buah kepercayaannya dan mereka melakukan tekanan. Apabila tidak mengikuti partai si Rajaf dan Pratap, mereka akan mati dibunuh. Banyak nyawa melayang karena menentang Pratap. Tapi pada akhirnya partai si Rajaf dan Pratap menang, berhasil menduduki pemerintahan dan mendapatkan kekuatan baru yang penuh dari rakyat. शिवाजी की पार्टी के साथ बहुत जोर से जीता रागी संगठी और नाटकोड़ी पुलिस यहाँ शहर बसा Namun semua tidak berjalan mulus. Di perjalanan dinasnya, tiba-tiba mobil Pratap diserang bom oleh musuhnya, yaitu anak dari Narasiha Murti yang bernama Surya. Semua anak buah Pratap tewas dalam pemboman tersebut. Namun beruntung Pratap masih selamat, dan beberapa anak buah yang selamat mengejar Surya dan kelompoknya dengan senjata api. Tapi tidak berhasil. Surya berhasil menyelamatkan diri menggunakan mobil walau harus dihujani peluru. Surya adalah anak laki-laki bungsu dari Narasiha Murti. Setelah kegagalannya ini, dia menyusun kembali rencananya untuk membunuh Pratap. Pratap menyelidiki siapa yang berani menyerang kelompoknya tadi, dan mengetahui bahwa Suryalah pelakunya. Maka Pratap memerintahkan semua anak buahnya memberikan uang dan senjata kepada orang-orang Surya untuk mengkhianati Surya. Dan untuk orang yang tetap setia, maka harus dibunuh tanpa ampun. Istri Surya yang bernama Bhavani adalah orang yang selalu memberi informasi tentang apa yang terjadi dan yang dilakukan oleh Pratap. Hingga akhirnya polisi datang menggeledah rumah Bhavani. Walau sudah berlari, Bhavani berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Kemudian Pratap menelpon Surya dan mengancamnya. Apabila Surya tidak menyerahkan diri dan mengaku di hadapan polisi, dia yang telah melakukan pemboman terhadap mobil Pratap, maka Pratap tidak segan akan membunuh Bhavani dan Arya, anak laki-laki Surya. Akhirnya Surya menyerahkan diri ke kantor polisi dan mengakui semua kesalahannya. Pratap mendapati janjinya, dia tidak melukai anak dan istri Surya. Walaupun di penjara, Surya yakin akan mampu menyusun rencana untuk membunuh Pratap dengan tangannya sendiri. Tapi Pratap punya rencana lain, bahwa dia dan anak buahnya berencana membunuh Surya di persidangan dengan menggunakan orang lain, anak buah lain yang tidak sering bergabung di kelompoknya, yaitu Murti, seorang perempuan tua namun berhati bengis. Di hari persidangan, semua orang sudah bersiap-siap. Pratap datang sendiri ke persidangan dengan Surya dikawal ketat oleh anggota polisi. Mereka memasuki ruangan persidangan. Namun di pertengahan jalan, tiba-tiba Pratap berlari mengejar seseorang yang menggunakan pakaian pengacara. Setelah Pratap berlari, muncul wanita tua yang menembakkan senjatanya ke arah Surya. Karena Surya mengelak, maka peluru itu menembus tubuh polisi. Perkelahian terjadi dari lorong persidangan sampai memasuki ruangan persidangan. Surya terus diserang membabi buta, menembak ke segala arah. Tiba di ruangan persidangan, nenek itu terjepit dan terkena pukulan Surya. Tepat di atas meja hakim, Surya membunuh nenek tersebut dengan pisau tepat di lehernya. Pratap terkejut, dia melihat ternyata itu adalah Murti. Orang suruhannya untuk menghabisi Surya malah mati mengenaskan di tangan Surya. Akhirnya persidangan dibatalkan dan Surya dimasukkan ke dalam penjara. Surya memberitahu alasan dia masuk ke dalam penjara kepada Bhavani istrinya adalah untuk menyusun rencana membunuh Pratap langsung. Bhavani mendukung keputusan suaminya dan setia menunggunya. Pratap dan anak buahnya terus merencanakan pembunuhan Surya, maka mereka memasukkan beberapa orang ke dalam penjara untuk menghabisi Surya. की गारंटी क्या है Di dalam penjara, Surya mendapatkan teman yang kebetulan membenci Pratap. Surya menceritakan bagaimana kejamnya Pratap menghabisi keluarganya mulai dari ayah, ibu, dan kakaknya. जब वो जीना चाहता है Sebenarnya Surya sudah menempuh jalan sendiri, tidak mau ikut campur dalam urusan politik yang dijalani oleh ayahnya. Setelah kakaknya Surya yang bernama Chandru memberitahu Surya ayah mereka meninggal, Surya menyelidiki apa yang terjadi. Surya kemudian mengetahui bahwa dalang dari ini semua adalah Nagamani. Karena setelah kematian ayahnya, Nagamani mengambil seluruh aset kekayaan mereka. दिया हुआ कर्ज
छोड़ देता हूँ। Maka setelah Surya mendengar cerita dari Chandru bahwa Nagamani telah tewas dibunuh oleh Pratap, Surya membujuk Chandru untuk mengikuti sarannya diam-diam menyusun strategi membunuh Pratap. Akan tetapi pada saat pesta pernikahan Surya dan Bhavani, datanglah dua orang membawa TV ibunya Surya yang telah diservis. Pada saat Surya dan Bhavani keluar berbicara dengan pendeta, di dalam rumah menghidupkan televisi. Pada saat itu dihidupkan terdengar bunyi bom meledak di dalam rumah. Bhavani dan Surya terjatuh karena asap ledakan bom tersebut, kemudian bangkit dan berlari melihat keadaan di dalam rumah. Namun terlambat, semua orang yang ada di dalam rumah itu tewas mengenaskan akibat ledakan bom tersebut, termasuk ibu, kakak laki-laki, dan kakak perempuannya. Surya dan Bhavani menangis mengiringi kematian keluarga mereka. Dendam itu akhirnya menjadi semakin menyala di hati Surya. Setelah tahu, itu adalah perbuatan Pratap dan anak buahnya. Akhirnya teman-teman di penjara bersimpati dan berpihak kepada Surya setelah mendengar kisah hidupnya. Di dalam penjara, Surya terus berusaha dibunuh oleh anak buah Pratap yang menyamar. Mereka sudah siap dengan senjata tajam menyerang Surya. Namun Surya mampu berkelahi melawan mereka, walaupun tangan sebelah kanan Surya terkena sabetan pisau musuh. Polisi datang dan membawa Surya untuk pindah sel agar lebih aman. Sekarang Surya ditempatkan di sel yang terpisah akibat kejadian tersebut. Si Faraj yang mengetahui pembalasan dendam Pratap terhadap Surya menasihatinya. Apabila Pratap ingin selamanya di politik, ajak musuh-musuh Pratap untuk menjadi teman dan menambah kekuatan di kelompok mereka. Pratap menyetujuinya dan memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan musuh-musuhnya tanpa terkecuali, termasuk Surya. Pratap mendatangi sendiri Surya di sel tahanan dan membicarakan maksudnya. Namun Surya menolak mentah-mentah, mengatakan lebih baik mati daripada harus menjadi salah satu kekuatan Pratap. मेरा रास्ता तुमसे ताकतवर हूँ क्योंकि तुझे मारने के लिए। Mendengar itu, Pratap pergi meninggalkan Surya dengan amarah. Suatu hari Surya didatangi oleh seorang yang bernama Krishna. Krishna menawarkan kerjasama untuk membalas dendam kepada Pratap. Dia mengatakan bahwa Pratap kuat karena mendapat dukungan dari masyarakat. Maka Surya juga harus melakukan hal tersebut. Walau Surya di dalam penjara, dia bisa menghimpun kekuatan. Dengan cara Bhavani mencalonkan diri dan ikut dalam pemilihan tersebut. Surya menyetujui usul Krishna dan memberitahu Bhavani dengan saran tersebut. Awalnya Bhavani tidak menyetujuinya. Namun dengan keyakinan yang diberikan oleh Surya, maka Bhavani berani maju dalam pemilihan kali ini. Berita ini pun sampai ke telinga Pratap. Mereka hanya tertawa mengejek dan berpikir Bhavani tidak akan menang melawannya. Namun dugaan mereka salah. Beberapa kali Bhavani mengadakan kampanye ke daerah-daerah membuat dukungan mengalir ke partai Bhavani. Surya sangat bangga istrinya bisa melangkah dengan hebat seperti sekarang ini. Pihak Pratap yang mengetahui hal tersebut menjadi marah. Anak buah Pratap mengusulkan agar menembak Bhavani di acara partai tersebut. Pratap setuju dan mengarahkan anak buahnya untuk membunuh Bhavani. Nandini yang merupakan istri Pratap melarang tindakan yang dilakukan oleh suaminya. Dia berkata bagaimana kalau itu terjadi pada dirinya. Nandini berkata kalau Pratap telah banyak dicuci otaknya oleh anak buahnya sendiri dan sudah melangkah terlalu jauh. Akhirnya pertengkaran terjadi karena Pratap tetap meneruskan rencananya. Di lapangan tempat terjadi kampanye Bhavani, anak buah Pratap sudah siap di posisi masing-masing. Umapati yang bertugas menembak Bhavani sudah siap di mobil truk kecil dan mengarahkan senjatanya tepat ke arah Bhavani. Namun tanpa diduga, Pratap berubah pikiran. Kata-kata istrinya terngiang kembali. Dia menelpon anak buahnya untuk menghentikan pembunuhan itu. Namun terlambat, sebelum salah satu dari mereka menghentikan Umapati, Umapati telah dibunuh oleh anak buah Krishna. Pratap yang mendengarnya merasa kecewa dan memeluk Nandini yang sudah berada di depannya. Nandini berkata jangan balas dendam lagi, karena akan memperkeruh keadaan. Jika pemilihan ini selesai dan Pratap kalah, maka mereka akan pergi menjauh, memulai semua dari awal. Pratap pun menyetujuinya. Di sel tahanan Surya, Krishna mengucapkan terima kasih karena Surya telah berhasil membentuk kekuatan walaupun di dalam penjara. Surya bangga dan senang serta merencanakan pembunuhan terhadap Pratap di acara partai Pratap. Surya merencanakan dirinya akan menyamar menjadi penjaga pribadi Pratap, karena tidak akan dituntut Pratap tewas oleh penjaga pribadinya. Mereka pun setuju. बाहर से होने वाले एक सीधे हमले को रोकने के लिए मर्जी से मारेंगे. Di hari yang telah ditentukan, Pratap datang dengan istrinya. Pengawalan ketat terjadi di acara tersebut. Surya diam-diam menyelinap di antara penjaga pribadinya Pratap. Pada saat Pratap selesai memberi sambutannya, saat melangkah pergi, Pratap tanpa sengaja melintas di depan Surya yang telah siap dengan tembakan di depan perutnya.
Tanpa ampun, Surya menghujani Pratap dengan banyak peluru. Pekik jeritan terhambur bercampur dengan kekacauan yang diciptakan. Anak buah Surya melemparkan gas air mata hingga mempermudah Surya untuk melarikan diri. Nandini yang mendengar suara tembakan berlari mendekati tubuh suaminya, menjerit, menangis, memeluk tubuh tak bernyawa itu. Akhirnya Pratap mati di tangan Surya. Di dalam mobil menuju penjara, air mata bahagia mengalir dari kedua kelopak mata Surya. Lintasan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Pratap terlintas di benaknya. Tuntas sudah dendam ini, bisik Surya dan kembali ke sel tahanannya. Surya menjalani hukumannya. Setelah melepaskan dendamnya kepada Pratap, dia berharap tidak akan ada lagi kisah seperti dia dan Pratap karena dendam. Dendam tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru ia akan semakin menambah masalah menjadi lebih banyak lagi. Dan film pun selesai. Sahabat, demikianlah kisah panjang saling balas dendam yang diceritakan di film ini. Kita jangan sampai dendam-dendaman ya. Saling menghargai dan menghormati aja biar lebih damai, ya kan? Terima kasih ya sahabat sudah setia menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.